warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miratul Iman. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh Bapak Samsul Arifin, Magister Agama, yang berjudul Studi Islam dan Berbagai Pendekatan dalam Studi Agama. Studi Islam. Studi di sini yaitu bermakna kegiatan yang secara sengaja diusahakan dengan maksud memperoleh keterangan, mencapai pemahaman yang lebih besar, atau meningkatkan suatu keterampilan. Sedangkan Islam sendiri itu artinya patuh, tunduk dan taat, serta berserah diri kepada Allah dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup di dunia maupun di akhirat, yang dilakukan secara sadar dan dalam kemauan dirinya sendiri sebagai panggilan dalam fitrahnya sendiri. Pendekatan studi Islam adalah sebuah pendekatan atau proses pembelajaran yang memudahkan kita dalam memahami serta mendalami hakikat dari agama Islam. Dengan melakukan pendekatan studi Islam, kita lebih mengenal lebih dalam lagi tentang Islam dan bagaimana berjalannya agama tersebut. Studi Islam itu ada religious studies, ada Islamic studies. Di sini sama, tapi bedanya adalah religious studies itu kajian ilmiahnya tentang agama secara umum, sedangkan Islamic studies kajiannya khusus. Islamic studies ada dua aspek, ada normatif dan non normatif. Pendekatan dalam studi agama. Pendekatan dalam studi agama itu ada 5. Ada pendekatan teologis, pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis, pendekatan filsafat, pendekatan historis. Pendekatan teologis itu memiliki poin-poin penting dalam pendekatan teologis. Yang pertama adalah memahami Tuhan secara baik. Yang kedua adalah bersifat normatif dan subjektif. Pendekatan ini dilakukan oleh manusia, biasanya dalam rangka menyelidiki agama lain karena bersifat subjektif. Sehingga penganut agama biasanya menilai agama dirinya itu agama yang paling benar. Islam pun demikian. Pendekatan teologis dalam pemahaman keagamaan adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk formal atau simbol-simbol keagamaan, yang masing-masing bentuk formal tersebut mengklaim agamanya tersebut adalah agama yang paling benar. Dan yang kedua adalah pendekatan pengkajian agama secara antropologis, yaitu adalah pendekatan yang berfokus pada praktik dan wujud keagamaan di masyarakat, bukan pada kebenaran ideologisnya. Sedangkan karakteristiknya antropologis yaitu deskriptif. Yang pertama adalah deskriptif bukan normatif, dan yang kedua adalah empiris dan partisipatif. Yang ketiga adalah holistik. Yang keempat adalah memahami manusia. Pendekatan sosiologis dalam studi Islam adalah menggunakan kacamata masyarakat untuk memahami agama, fokus pada interaksi antara keyakinan dan kehidupan sosial umat, serta bagaimana ajaran agama diimplementasikan dalam praktekkan sehari-hari. Tujuan dan pendekatan sosiologis dalam studi Islam yaitu adalah memahami gejala sosial, melihat implementasi agama, dan yang terakhir adalah mengkaji fungsi agama. Sedangkan pendekatan filosofis adalah studi Islam adalah upaya memahami dan mengkaji ajaran Islam melalui disiplin ilmu filsafat dengan menggunakan akal penalaran untuk menggali makna, hakikat, dan hikmah terdalam di balik teks-teks keagamaan. Tujuan utamanya yaitu adalah mencari hakikat dan hikmah. Yang kedua, mengembangkan penalaran yang kokoh, menemukan makna dalam ibadah. Karakteristiknya yaitu adalah penggunaan akal dan logika, menyelami ajaran secara komprehensif.
Yang terakhir adalah pola penalaran. Pendekatan historis. Pendekatan historis itu mempunyai makna sejarah. Maknanya sendiri itu adalah sejarah. Sedangkan pendekatan historis dalam agama Islam adalah metode studi yang menelaah ajaran, praktik, dan pemikiran Islam dengan menelusuri konteks sejarah, sosial, budaya, dan politik saat suatu peristiwa atau ajaran muncul. Sedangkan sumber-sumber historis di sini sumbernya primer, yaitu dari Al-Quran, hadis, kitab-kitab klasik, manuskrip, dan dokumen sejarah. Kembali lagi ke pendekatan filosofis. Karakteristiknya filosofis ya. Di sini ada yang karakternya adalah pola penalaran. Pola penalaran dalam tradisi Islam ada tiga model penalaran utama, yaitu ada bayani. Ada bayani, ada irfani, dan burhani. Bayani di sini adalah berbasis pada teks atau nas. Yang kedua adalah irfani, yang berbasis pada intuisi atau pengalaman spiritual. Sedangkan yang burhani adalah berbasis pada akal dan prinsip logika. Itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.